Iya, ada yang mau disampaikan? Barangkali kita mau mengajak kita ke surga Boleh, kalian. boleh. Silakan. Boleh nanya, Bang? Boleh banget. Halo? Boleh nanya silakan. Aku mau nanya, Bang. Nih ada Boleh. dua oten. Bentar, Bang Tony. Salam, selamat malam Bang Tony. Welis Salam, Tony. Salve. Salve. Salam, Aku mau nanya, Bang. Ya. Oh iya, gantian ya. Ini ada Mamat dulu mau nanya. Silakan, Mat. Ya, silakan. Surah yang diwahyukan ke Nabi Muhammad itu surah yang pertama surah apa, Bang? Al-Alaq. Kenapa surah itu nggak ditempatkan di posisi ke-1 atau kedua? Enggak, ditempatkannya sesuai dengan konteksnya. Karena Al-Alaq itu walaupun dia wahyu pertama, tapi surah pembukaan itu adalah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ditempatkan di awal dan punya julukan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an. Kalau begitu Al-Fatihah baru Al-Alaq gitu dah, ya kan? Ya enggak lah. Kenapa dia surah Al-Alaq itu diposisikan ke urutan 20-an tuh? Alasannya Iya, apa? karena urutan dari surah Al-Qur'an itu sesuai dengan konteksnya sekali lagi gitu. Nanti setelah Al-Fatihah pembukaan masuk ke Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah itu penjelasan mengenai 3 jenis manusia, muslimin, munafikun, kafir gitu. Itu Baru kedua. nanti hubungan antara wanita dan laki-laki, baru kesananya nanti banyak lah gitu. Bagaimana bisa manusia merubah itu sedangkan posisi yang diwahyukan itu pertama? Kok bisa diposisikan ke 20 lebih? Surah yang ke-29 apa 2 berapa itu? Harusnya kan dia di ke-1 atau kedua setelah Al-Fatihah yaitu. Yang mengharuskan siapa? Nah, itu siapa yang memindahkan ke urutan yang paling terakhir tuh? Siapa? Itu kan semua sahabat ketika sedang beristihad untuk sebuah sahabat, ada Zaid bin Sabit, ada Abu Darda gitu kan. Sahabat itu Nanti khalifah yang mengsupervisi pembukuan Al-Qur'an itu zaman Abu Bakar kayak gitu kan. Atas usul siapa? Usulnya Umar bin Khattab gitu kan. sahabat itu Al-Qur'an itu my bre, sesuai dengan surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, Al-Qur'an itu adalah apa yang ditanamkan di batin kita gitu loh. Jadi patokan kita itu ingatannya, bukan kitab bukunya seperti Kristen. jangan langsung ini, Bang. Satu-satu dulu, tunggu selesai dulu baru ngomong gitu loh. Jangan Itu gue menjawab. Kenapa lu motong-motong, kan gue menjawab. dulu. Ya oke. Ah, mantap. Nah, Dia belum menghujat, Ikhwan. apa dulu? Apa kewenangannya sahabat itu sampai dia berani memindahkan wahyu yang pertama ke urutan ke 20 lebih? Kewenangannya para sahabat itu, mereka adalah khulafaur rasyidin, pemimpin umat yang 4 setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lah itu kan Itu kewenangannya pemimpin umat. Nyusun surahnya tetap Rasulullah itu. Kan Iya. kalam, gimana bisa dia dipindahkan? Nggak Pengkitabannya bisa. maksudnya. Apa kuasanya? Enggak boleh lah. Itu Wah, kitab kalau yang kita bicara boleh nggak boleh, mending Kristen ngurusin dulu kitabnya dulu lah. Kenapa lu Korintus dimasukin ke kitab suci kayak gitu loh? kitab yang disuci. Kenapa Roma dimasukin ke kitab suci bukan Juventus? Sabar dulu, Bang, jangan panik, Bang, sabar. Bukan panik, bre, gue ngetawain. Kitab yang disucikan. Pertanyaan yang sama, Res. Di Bible itu yang Al-Quran pertama itu Al-Quran kalau diacak ayatnya pun, misalnya surah Al-Fatihah ayatnya diacak, pindah ke An-Nas, pindah ke surah Al-Baqarah, ayat-ayat Al-Baqarah pindah kemudian di surah-surah lain, tidak akan meruntuhkan sedikit pun akidah umat Islam. Tidak ada yang dicederai di situ, nggak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berpindah ke surah Al-Baqarah pun tidak ada apa-apanya. Nggak merusak apa-apa sedikit pun, tidak ada. Itu Al-Quran. Diacak pun tak ada masalah. Karena Al-Quran memang diwahyukan secara acak. Nggak ada masalah di situ. Makanya tidak ada kewajiban harus runut. Al-Quran itu wajib hukumnya, nggak boleh. Nggak ada perintah seperti itu, nggak ada. Bagaimana dengan Bible? Kalau kitab Kejadian kemudian dicampur adukkan dengan imamat. Hancur. Sedangkan nggak digitu aja udah hancur dari sekarang.
Sekarang kalau Al-Quran itu diacak, tak ada masalah. Terus kenapa jadi masalah bagi penyembah-penyembah Kristus dari padang gurun gitu loh. Al-Quran diacak. Apa masalahnya tuh Al-Quran memang diwahyukan secara acak? Makanya ketika Al-Quran berbicara mengenai Tuhan, tidak berbicara satu surah. Berbicara mengenai ibadah, tidak berbicara satu surah. Diacak. Apa hikmahnya? Supaya umat Islam terpanggil untuk mengkaji ayat per ayat. Ya kalau Bible kemudian diacak, gimana dong? Apa jadinya? Apa jadinya kalau ayat-ayat, kok ayat-ayat pula? Dalih-dalih dalam Bible itu diacak, itu apa jadinya? Hancur mina. Sedangkan sekarang aja hancur. Contoh, kitab Kejadian. Tapi ini terjemahan ya, kitabnya orang Kristen bukan Yahudi. Di situ diterangkan ada siang dan malam. Mataharinya nanti belakangan. Kan kacau. Kacau itu kitab. Tapi kalau Al-Quran mau Al-Fatihah duluan, Al-Ikhlas duluan, Al-Baqarah duluan, Al-Ma'idah duluan, tidak akan pernah sedikit pun merusak tatanan keislaman. Sedikit pun. Karena kenapa? Islam itu memeluk agama Islam, Muslim itu memeluk agama Islam dalam proses berpikir. Bukan imani saja. Jadi kalau dia proses berpikir, maka Al-Quran ayatnya ini mau diselip di mana saja, di antara surah yang ada, tidak akan pernah mencederai akidah Islam. Itulah indahnya Al-Quran. Contoh, misalnya nih, surah Al-Ikhlas disisipkan masuk ke dalam surah Al-Fatihah misalnya. Misalnya, apakah itu akan merusak Al-Quran? Akan merusak akidah umat Islam? Enggak. Kita baca. Taruhlah misalnya, Ilahin Nas. Diceritakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika kemudian kata ilahin nas, sembahan seluruh umat manusia, diselipkan kemudian di dalam Al-Quran, maka itu tidak akan merusak. Misalnya diselipkan dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terselip masuk Ilahin Nas. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ilahin Nas, petunjuk dari sembahan seluruh umat manusia. Gak ada masalah. Apa yang jadi masalah di sana? Gak ada. Cuman Rasulullah Muhammad SAW telah menyusun itu semua. Lalu penyusunan Al-Quran selanjutnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, misalnya ada yang disebut tauqifi, atau ada ijtihadi, atau ada di antara keduanya, atau dua-duanya yang dipakai kemudian. Jadi nggak ada masalah di Islam itu, nggak ada masalah. Tidak akan merusak tatanan akidah umat Islam, nggak ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang esa. Aku berlindung kepada Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Lalu kemudian disambungkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maksudnya Tuhannya manusia adalah Tuhan di mana manusia menyembah kepada yang gaib, manusia yang melaksanakan ibadah salat, manusia yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tuhannya manusia adalah Tuhan di mana mereka mengabdikan diri, melaksanakan salat, beriman kepada yang gaib, menginfakkan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada masalah. Jadi mau kayak manapun tak ada masalah. Berbeda dengan Bible. Nah, tapi kalau misalnya
kitab Amsal diselipkan di perkataan Paulus, maka tidak garumba isi otaknya itu. Begitu teman-teman ya. Jadi saudara Kristen kalau ingin bertanya tentang Islam itu diwaraskan dulu otaknya lah. Ya, bahas Bible aja nggak cukup otak kalian itu, kok bahas Al-Quran. Lanjut teman-teman. Iya, ini ada Emen. Salam, selamat malam Emen. Buka mute-nya bro. Emen. Jangan-jangan nggak bisa buka ini mute caranya. Emen. Karena di sini mute-nya tenggelam. Ya, selamat malam Men. Iya malam. Ya, gimana Bang Emen? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Mau nanya ke Bang Juma nih. Silakan Bang. Bang jangan sambil ngecas Bang, suaranya ngedengung Bang. Boleh dicabut dulu casannya? Izin Bang? Boleh ya? Nah gitu, silakan Bang. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada tentang apa ya, Ka'bah itu yang dijadikan arah sholat, tentang makam itu letaknya di mana? Lupa sudah saya di mana ya. Maksudnya apa ini? Tentang ini. Maksudnya apa Bang? Apa itu? Ka'bah. Iya, kenapa Ka'bah Bang? Yang dijadikan sholat arah kiblat. Itu di dalam Al-Quran letaknya di mana ya? Ka'bah? Iya, tentang makam yang di mana di Masjidil Haram itu di Mekah. bukan tentang itu, bukan itu. Ya kan Ka'bah yang Anda tanya. Iya, di dalam Al-Quran itu tentang perintahnya. Tertulis di mana? Apa itu? Tertulis di mana? Iya, ada apa dengan ada apa dengannya Bang? Enggak, mau tanya dulu anunya letaknya di mana di surah apa itu? Bang, Anda Kristen ya? Anda Kristen? Iya. Anda Kristen ya Bang? Terlalu tinggi materi Anda, otak nggak nyampe bahasa Al-Quran, gimana ceritanya? Nggak bisa, itu kalau orang Kristen bertanya tentang Al-Quran, Iya. seibarat anak TK membahas tentang sandi-sandi kedokteran. Susah itu Bang. Lebih baik Anda bertanya tentang Bible. Lu tanya Gitu, dulu, saudara. saya kan mau tanya dulu, pengen tahu. Ketinggian itu materinya, ketinggian otak nggak nyampe, tanyanya ini tentang Al-Quran. Siapa tahu saya mualaf kan Bang? Kalau mau mu'alaf itu bukan di situ, bentuk ajarannya itu enggak di situ, saudara. Loh, jadi saya mau tahu ini tentang ini. Apa? Letak Nah, bertanya aja belepotan gimana? Mau tanya apa gitu loh. Kadenara taqalluba wajhika fis sama. Itu yang Anda ingin tanyakan? Tentang ini, tentang makamnya. Nah, itu tentang ini dari tadi tentang ini ada lama. Itu Baru-baru keluar dari gereja pasti. Pasti masih bau minuman. Betul? Baru keluar ya dari gereja Anda ya? Masih bau minuman ya? maksud lu. Masih. Ya kan tempat Anda kan di sini minum kan kalau di situ kan? Kayak orang mampu ente ini. Loh. Ya saya tanyakan di sini apa namanya ini ya? Apa itu? Letak di dalam Al-Quran itu kan abang kan selalu ingat-ingat Bible. Apa? Kalau bicara Bible, ayatnya selalu di enak itu disebutnya. Ya Anda mau ngomong apa ini? Anda mau ngomong apa? Iya, saya mau. Anda mau ngomong apa? Tentang makam yang dimaksudkan itu. Makam. Makam artinya apa di dalam Ka'bah?
Perintah menghadap Allah. kiblat kali ini Oten. Iya. Tadi udah bener itu. Nah, Di iya Al-Baqarah lagi. 144. Maka artinya apa? Alamak. Terlalu ketinggian materinya, Bung. Kembali ke Jadi- Bible aja. Bible itu Anda harus pelajari, jangan jadi Kristen buta. Loh, saya bukan mau Belajar mualaf, Bible lagi, nih. dalam lagi. Mau mualaf. Nggak Jadi- perlu, mu'alaf itu nggak dibutuhkan di Islam kalau cara Anda itu begitu. Loh, jadi saya takut. Anda ingin perlu mencari tahu. kelemahan Jadi Islam, perlu tapi tahu masalah Anda tidak akan tentang- pernah temukan kelemahan di Islam. Aduh, kok mencari kelemahan. Ya Kan lalu penjelasan, Anda mau tanya apa? pengertian. Anda mau tanya apa? Anda mau tanya kiblat, mau tanya makam, mau tanya apa gitu loh. Kenapa? Mau apa? Kenapa kiblat Islam itu ke Ka'bah? Ya itu perintah. Tadi sudah saya bacakan. Kadana taqallu perintah, ya wajhika kan? fis Ya. sama. Ntar Bung ya. Itu perintah. Ya. Itu di dalam Al-Quran. Kalau di dalam orang ayat Yahudi berapa? kiblatnya ada. Di dalam surat apa dulu? Orang Islam kiblatnya ada. Kristen ada kiblat gak? Seluruh nabi-nabi dulu itu ada kiblatnya. Kejadian 3152 ada kiblatnya. Kejadian 3151, kejadian 3145, kejadian 2822, kejadian 2818 itu bicara mengenai kiblat. Di Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah ayat 148, seluruh umat yang diwahyukan kepadanya kitab ketetapan hukum-hukum, mereka semuanya memiliki kiblat. Kecuali Kristen, karena Kristen itu kan bukan agama samawi. Kristen itu agama buatan manusia, karangan itu. Iya, saya kan mau tahu Kalau alasannya dijadikan kiblat itu apa di situ. Alasannya diperintahkan mengarahkan wajah dalam pada saat ibadah. Coba ada abang baca arah sujud, Al-Baqarah ada 125. Aduh, udah, kau ketahuan, udah ketahuan, kamu koplak. Ayo. Coba kamu baca, nenek lu kiper. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat, orang Kristen kenapa nggak punya kiblat? Kalau orang Kristen mau belajarlah, jangan kayak gitu caranya lah. Belajar, perdalam dulu Bible. Biblemu dulu perdalam. Karena kamu menjadi Kristen itu bukan karena kamu paham Bible. Enggak. Kamu jadi Kristen itu justru karena kamu enggak paham Bible. Kalau kamu sudah paham Bible, kurasa kamu akan tinggalkan agamamu itu. Karena justru karena kalian tidak paham Bible lah, makanya kalian bertahan di Kristen. Kalau kalian sudah paham Bible, pasti malu jadi penganutnya. Seluruh nabi-nabi terdahulu itu memiliki kiblat. Al-Quran mengatakan itu. Di dalam Al-Ma'idah ayat 6, perintahnya yang bertalian dengan itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 148, setiap umat itu ada kiblatnya yang mana mereka menghadap kepadanya. Al-Baqarah ayat 142 itu peringatan kemudian, ya, bahwasanya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang kaidah ibadah, termasuk arah ibadah itu di Al-Quran. Sedangkan di Kristen itu nggak ada, ke gereja itu nggak ada perintah, apalagi mau berkiblat. Jadi bukan agama keturunan Yakub, Israel, Kristen ini, bukan. Memang asalnya dari sana tapi sudah dimodifikasi. Asal Kristen itu bukan dari Tuhan, asal Kristen. Agama Kristen itu murni ajaran Paulus yang diterima oleh Paulus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Main turun ya. Karena seluruh nabi-nabi yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi
cara ibadah mereka itu sujud. Yosua sujud, Ayub sujud, Lut sujud, Harun sujud, Daud sujud, Esra sujud, Yehezkiel sujud, siapa, Daniel sujud, Abraham sujud, bahkan Yesus pun sujud. Yesus aja sujud. Nah, Kristen ini dapat ilmu dari mana? Salto-salto malah. Salto-salto dia. Tidak sujud. Kenapa Kristen tidak sujud? Kalau Nabi Daniel kenal gak Yesus? Kenal gak? Kenal gak Yesus? Enggak, aku tanya. Nabi Daniel kenal gak Yesus? Kenal gak Allahmu Nabi Musa? Kenal gak? Iya dong. Mereka menyembah. Mereka menyembah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Itu jelas itu. Allahmu mencipta langit dan bumi kapan? Ya, sama kapan? Ketika saya bertanya samamu, kapan Yesus mencipta langit dan bumi? Sama. Ada Yohanes 1. Yohanes 1. Cuman karangan Yohanes rupanya. Karangan Yohanes. Di mana Yesus? Di mana Yesus? Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Yesus di situ. Itu adalah Tuhan sendiri yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi. Yesus mana ada? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan itu. Bagaimana dia mau menciptakan langit? Begitu. Kapan Allahmu jadi Tuhan? Petra. Ini karena kamu kebanyakan makan pantat ayam dengan pantat babi ya gini, otakmu rusak. Otakmu rusak soalnya. Seandainya otakmu nggak rusak, bisalah kita diskusi. Sayangnya otakmu rusak. Otak rusak karena kebanyakan menyembah makhluk padang gurun. Yang ada hanya kebencian, nyebut Tuhannya orang Allah. Habis itu dia ngambil kata Allah, masuk di Bibalnya. Tapi yang punya disebutnya Allah. Kami juga bisa kalau kami jahat seperti kalian, Yosos. Cobalah sedikit berakal gitu loh jadi Kristen. Bisa nggak? Tapi susah ya. Selama Kristen mana mungkin berakal. Ya Bang Juma, sorry tadi diturunin gua. Iya. Mau nanya soal Al-Baqarah ini. Saya boleh nanya duluan nggak? 125 dulu. Saya boleh bertanya tentang agamamu nggak? Boleh, silakan, tapi sebelumnya jawab dulu, Tong. Enggak, saya tadi kan sudah. Sekarang giliran saya bertanya, boleh kan? Sudah gimana? Belum. Saya tadi udah menjawab tentang pertanyaanmu. Saya turun. Sudah. Saya diturunin. Sudah, tadi saya sudah menjawab. Kadenara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka satral masjidil haram. Wahai ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sudah aku jawab tadi itu. Sekarang giliran saya bertanya, boleh? Boleh? Boleh saya bertanya, Bang? Bang? Ya. Boleh saya bertanya? Iya, boleh, tentu boleh. Oke. Ada nggak jaminan keselamatan bagi yang menuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk yang bernama Kristus itu? Ada nggak? Arti menyembah di dalam Bang Juma itu apa? Mempertuhankan, mengibadahi, menganggap dia pencipta langit dan bumi. Ada nggak jaminan keselamatan? Nggak ada seperti itu. Di dalam konsep kekristenan nggak ada seperti itu. Lalu yang kamu menyembah atau mengibadahi atau apa? Karena memang kalian ini tidak pernah menyembah Tuhan soalnya. Saya jadinya bingung. Kalian dengan Tuhan itu hubungannya apa?
di dalam kekristenan pengertiannya tentang penyembahan. Enggak, atau- saya tanya atau- hubunganmu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi itu apa? Hambakah atau apa? hamba pengertiannya Hubunganmu di dalam- dengan pencipta langit dan bumi ini? Oke, sebelum saya jawab, pengertiannya hamba di dalam Bang Juma itu apa? Waduh. Udah turunin aja deh, pusing aku lihat sama anak TK ini ya. Jawab dulu, Pak. Turunin. Kamu ke gereja aja, ke gereja ya. Kau lap-lap sepatu pendeta, jangan di sini. Gak cocok kau di sini. Tanya tentang hamba, nanya lagi. Tentang ibadah, nanya lagi. Tuhan nanya lagi. Udah kau ke gereja sana. Kau lap-lap toilet, pakai lidahmu tapi ya. Ini anak-anak Kristen ini kenapa ya? Belum layak untuk maju di meja diskusi, cuman modal mulut naik di Komal Islam. Ya kalau belum layak otaknya itu jangan naik, mendengar aja di bawah gitu loh. Kalaupun mau bertanya, ya bertanya yang bagus. Kalau ditanya jangan kayak gitu caranya. Mending di sini nggak ada Kristen daripada ada Kristen tapi modelnya kayak yang tadi. Ini Margaret ngapain dipertahankan? Udah dipijak aja hidungnya. Ditendang aja turun. Hus. Bawah. Nah, gitulah. Apa yang dia so cantik di sini? Yang Kristen yang berbobot silakan naik sikit, naik sini. Yang berbobot. Kalau ada. Kalau tidak ada ya mau kayak mana lagi? Saya rasa nggak ada lagi nih Oten-Oten pinter. Ya syukur berarti kalau sudah nggak ada. Halo, Tan, Teng. Halo. saya dari Kristen. Mudah-mudahan kau di Iya, dari ini mana bang? berilmu Katolik ya. atau Protestan? Protestan. Protestan. Dalam Protestan, abang, apakah memeluk agama Protestan ini harus berakal dulu atau imani saja, percayai saja? Harus berakal lah bang. Harus berakal. Oke. Ketika saudara melihat Maria melahirkan, yang dilahirkan Maria ini menurut akal Anda Tuhan atau ciptaan Tuhan? Kalau keyakinan kami dia Tuhan. Jangan keyakinan, tadi kan akal katanya. Kalau keyakinan matai sapi pun bisa Anda sembah. Kalau keyakinan, akal. Menurut Anda ketika Anda melihat Maria melahirkan anaknya, yang muncul di benak akal Anda, itu manusia ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta yang dilahirkan? Ya kalau abang Zuma bertanyanya gini, saya kalau nanya gini bang Zuma nggak akan bisa jawab juga dong. Misalnya saya nanya gini, Bang Zuma, kalau Bang Zuma melihat Muhammad menuliskan sesuatu, menurut Bang Zuma itu dikasih Tuhan atau nulis sendiri? Jelas, karena beliau Nabi, apa yang pakai akal, jangan pakai iman. Ya udah Anda turun, dibawa Ya, cocoknya lanjut dibawa. dong. Kamu Lap kalau kaki, lap di kaki mirroring kucing, meninggal, lap kaki kamu- kucing, dibawa. Anta nggak layak diskusi dengan saya. Nabi Muhammad menuliskan apa yang diterima dari Allah, ya masuk akal. Namanya juga dia Nabi Rasul. Kalaupun dia tidak menulis, diperintahkan kepada asisten nulis. Masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Ini yang kita bahas ini adalah menurut akal ente sebagai orang Protestan, apakah yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau ciptaan? Gitu aja. Menurut akal. Oh diajak sehat kok, malah ajak gila. Mau diuji agama Anda itu langsung bilang, oh di agama saya memang nggak pakai akal bang. Udah jujur. Daripada Anda mengatakan akal, tapi ternyata ditanya hal sederhana, hancur. Jujur aja. Agama Anda imani ini berlandaskan imankah atau modal percaya doang? Itu loh sederhananya. Silakan kalau ada yang mau jawab.
Jangan asal asbun, betul. Orang Silakan untuk menjadi Kristen wajib berakal atau tidak perlu akal? Itu pertanyaannya. Kalau di Islam wajib berakal. Itu perintah. Oke. Boleh kita sapa Tanggang Le, Kristen Muslim, saudara? Tanggang. Bang Tanggang, Kristen. Kristen. Oke, silakan Bang. Pertanyaan Gurunda ya, dan nyimak tadi. Oh ya, ini Bentar, saya mau Bunda, nanya izin sama Bunda, Kak kalau Juma. Gurunda lagi narasi, biarin dulu. Silakan Bang Tanggang. Bang Juma, ini kan saya mau nanya Bang Juma. Bang Juma kan Muslim, mengakui mengimani bahwasanya Nabi Adam punya keturunan berapa orang, Bang Juma? Nabi Adam? Ya, kita semua keturunan Adam. Ya betul ya, tunggu ya, itu makanya saya tanya. Saya kan ya mau istilahnya nggak ada salahnya kan kalau kita mengerti ajaran agama lain, baik itu Muslim, Hindu, Buddha kan, nggak ada salahnya. Aku mau bukan mau mendebat ya Bang ya, aku mau sering juga sih nanya-nanya. Kami semua, kita semua ini adalah anak-anak Adam. Betul. Ya ini kan yang pertanyaan saya ini nanti mungkin belum tentu jawaban Bang Juma, karena ini pun saya tanya juga ini sama pastor-pastor gitu kan. Saya nggak ada dapat jawaban gitu. Itu makanya saya tanya sama Bang Juma, mana tahu jawaban Bang Juma nanti bisa diterima logika saya gitu Bang Juma kan. Karena udah saya tanya sama pastor, ini saya tanya dulu sama abang yang udah mengerti istilahnya, yang udah apologit lagi itu Bang Juma kan. Maaf dulu Bang Juma, jangan dikasarin aku Bang Juma, aku orangnya gimana lah, aku bilang aku cinta damainya, mau agama itu. Iya, maksudnya ya bukan gitu Bang Juma, jangan gitulah. Aku kan mau belajar ini, itu makanya aku tanya sama Bang Juma untuk menambah ilmu kan. Kita ini kan kalau di kami Adam, kalau sama orang saudara-saudara Muslim Nabi Adam kan begitu. Yang sama-sama mengimani anaknya si Kain dan si Habil bagi kami. Kalau kita Muslim, orang abang Muslim, Kain, Kobil kan gitu Bang Juma, betul nggak? Iya. Yang istrinya si Iklima sama Lebuda kan, yang kembar-kembar itu Bang Juma kan? Betul. Kalau yang dibunuh itu kan Kain kan membunuh adiknya. Jadi berarti Bang Juma kalau Muslim itu mengingani bahwasanya incest ya, keturunan incest lah apanya Bang Juma ya? Maksudnya? Ya maksudnya umat Muslim mengimani manusia ini hasil dari perkawinan incest lah berarti. Anak-anak Adam. Tetapi mereka itu tidak kandung, tidak kembaran. Loh, tapi Bang Juma, kalau yang kami pahami, Bang Juma kan begini Bang Juma, kalau salah hal dimaklumi Bang Juma, saya kan bertanya. Yang saya Kain punya saudara kembar perempuan, Kobil begitu juga, ya kan? Ya. Kain membunuh Kobil kan begitu Bang Juma. Karena persembahannya tidak diterima kan begitu. Samanya itu kalau dibagi ajaran Kristen gitu juga, Muslim pun begitu juga. Cuma kan kalau bagi kami kan nggak kembar gitu. Kain sama Habil itu dia nggak ada saudara kembar, orang itu dua aja. Jadi pernah juga saya tanya, mungkin ini PR juga lah sama Bang Juma untuk mempertanyakannya ini besok. Apa jawaban? Apa sih diputar-putar Kan tahu dia sibuk sendiri dengan ucapannya sendiri. Enggak bang, tunggu dulu Bang Jum, jangan langsung. Maaf dulu yang lain, aku kan lagi berdiskusi sama Bang kalau Juma. bertanya itu sudah tunggu dulu Bang, diam dulu Bang. Enggak penting pun ini dibahas maksudku Bang, iya itu urgensinya tentang Islam dan agama Kristen itu apa? Yang harusnya Anda bahas itu, benarkah manusia melahirkan Tuhannya, itu yang penting. Kok anak-anak Adam pula kau bahas di sini? Tanya bapaknya Paulus siapa, emaknya Paulus itu siapa, itu yang penting. Anak-anak Adam. Emang kalau kau tahu anaknya siapa, kau keturunan kedua dari dia. Tanya, Bang Suma, nama bapaknya Paulus siapa?
Nama emaknya siapa? Itu penting kamu bahas. Dia yang menghadiahkan kamu 13 kitab. Sampai otakmu nggak berfungsi. Itu yang penting kamu bahas. Anak-anak Adam pula kau ributin. Bang di situ kerja di Dukcapil. Pertanyaan yang menyusahkan dirinya sendiri. Yang belepotan ngomong mutar-mutar. Apa ini? Tahu, kesel gue dengerinnya. Bertanya, dia siksa dirinya sendiri. Apanya urgensinya itu? Urgensinya apa coba tanya-tanya itu? Beleng-beleng. Inset lo dibawa-bawa. Ini Bang Darel, siapa bapaknya Paulus? Darel. Enggak fundamental itu di bawah, enggak. Kalau mau bertanya aja, kira-kira Tuhannya Adam itu siapa? Mbak nanya begitu. Halo. Ya, silakan Darel. Oh Darel, menurut kamu Tuhannya Adam siapa Darel? Bisa nanya. Silakan Bang Darel, silakan. Oke, makasih buat Bang Kiat Santang. Mau sama teman-teman lah, nggak harus sama Bang Juma. Kalau Islam kan punya 25 nabi ya, Kristen kan 24. Walaupun dalam susunan nama-nama nabinya ini, ke-24 dan 25 nabi ini bukanlah berbeda satu. Kristen punya nabi juga. Berbeda. Sejak kapan Kristen punya nabi? 24 bedeng dong. Geli saya dengarnya. Dari mana Kristen punya nabi? Nabi Paulus, maksudnya Nabi Lukas, Nabi Markus. Apa? Bisa nggak nanya ini? Iya, jangan bernarasi Bang yang di luar kapasitasmu, jangan. Bertanya aja langsung. Ya. Kok kamu ngaku nabimu 24? Dari mana Kristen punya nabi? Satu pun tak ada nabi Kristen itu. Nabi siapa? Luga Tambunan nabinya? Atau Ananias, Nabi Theophilus? Nabi Musa? Siapa nabinya, Bu? Itu nabinya Bani Israel itu. Dan tak ada perintah di dalam kitabmu untuk beriman kepada Nabi Musa. Emang ada? Nabi Musa adalah nabi kita. Emang ada gitu? Perintah untuk beriman kepada Nabi Musa di kitab saudara. Tapi tadi Juma, tapi tadi persilakan aku nanya. Abisnya aku nanya, kok enggak kau yang nanya lah, aku yang jawab. Enggak, maksudnya kalau kamu itu mau nanya, jangan kau bernarasi sesuatu yang di luar kan, kapasitasmu yang gitu loh. Tadi bertanya, silakan bertanya. Iya, tapi kau bernarasi di luar kapasitasmu. Kau mengaku nabimu 24 nabi. Sejak kapan Kristen pemakan babi ini punya nabi? Sejak kapan? Kalau nabi-nabi palsu, iya. Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus. Itu nabi-nabi palsu semua itu. Itu wartawan lepas. Yang bukan murid Yesus. Yang kau imani catatannya sebagai kitab suci. Itu nabi, tapi palsu. Jangan kau mengatakan Kristen nabinya 24. Oh, habis itu kau sebut Nabi Musa. Dari mana ke mana orang Kristen nabinya Nabi Musa? Dada aja. Kitabnya Yahudi aja itu bukan kitab kalian. Itu cuman kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Mau nyolong lagi nabinya, gak punya malu memang. Nabinya orang diklaim, nabinya Kristen itu ada 24. Siapa aja? Musa. Kristen. Nggak sadar kelas kalian itu. Emang di rumah nggak ada kaca apa? Kristen itu nggak ada nabi. Nabi-nabi yang datang kepada Yahudi itu spesial untuk mengajar orang-orang Yahudi. Selesaikan dulu pertanyaanku Juma. Kenapa langsung cari makanya aku bilang sama saudara, kalau Anda mau bertanya itu, sesuaikan dengan kapasitas Anda. Jangan Anda membuat pengantar yang membuat Anda itu malu. Di Islam diimani 25 nabi, di Kristen 24. Mana ada? Iyalah, kau langsung bercerak.
Ya, kau biar dapat koin sabar. Enggak kawan, enggak. Supaya kamu sadar, ini kan edukasi. Iya. Jangan kau tipu dirimu kelamaan. Di Kristen itu nggak ada nabi. Di Kristen itu nggak ada nabi di Kristen. Iya, betul. Kristen Kecuali Nabi Saulus. Nabi Kristen kan nabi. Gitulah. Nah, gitu dong. Itu baru Kristen yang jujur. Dengan tidak adanya nabi di Kristen, maka di Kristen jelas sudah tak ada kebenaran. Gitu dong. Enggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa, mau kayak mana? Kau mau teriak sampai langit ke-7 emang? Kan nggak bisa. Bisa aku lanjut? Iya, silakan. Itu. Oke lah. Aku persimpel aja lah daripada panjang-panjang narasi. Aku nggak tertarik panjang-panjang narasi. Apa bedanya ajaran Yahudi dengan ajaran Islam? Kayaknya contoh nih, sama aja nya. Yahudi puasa, kalian ikut-ikut puasa. Yahudi sunat, kalian ikut-ikut. Kalau udah bertanya jangan lu jawab sendiri. Apa bedanya Pak Juma? Silakan. Iya, jadi gini saudara. Al-Quran saya menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana law kaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Al-Quran saya mengatakan Tuhanku Allah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan Allah mengangkat 12 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin di antara anak-anak Yakub. Lalu Tuhanku Allah berfirman kepada mereka, Aku bersamamu wahai Bani Israel, Bani Yakub. Sungguh jikalau kalian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada utusan-utusanku, artinya utusan-utusan yang datang kepada mereka mengajarkan hukum-hukum kepada mereka. Dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Dan pasti aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang ingkar, kafir di antara kalian setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Tuhanku. Jadi, kenapa syariatnya itu ada kemiripan? Ya karena sumbernya sama. Sama-sama bersumber dari langit. Beda Kristen, sumbernya dari bumi. Agama Islam, agama Yahudi, sumbernya sama dari langit, dari hakikat pencipta langit dan bumi yang ahad. Sedangkan agama Kristen itu dari Roma, dari negara barat. Agama Kristen itu bukan dari langit. Itu jawabannya. Silakan. Ada lagi? Oke. Ya. Apa dasar, kenapa terjadi hari raya Kurban? Apa hakikatnya itu? Ya, di dalam Al-Quran diperintahkan Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, kemudian perintahnya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Jelas sekali. Kami perintahkan kepadamu wahai Nabiku Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu perintah yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah berkurban. Kurban yang datang kepada Nabi Ibrahim sebagai ujian untuk mendekatkan diri Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 114 itu Anda bisa baca, endingnya ada di 107. Kemudian Allah menggantikan anak yang tunggal ini untuk dikurbankan dengan hewan. Lalu kemudian di dalam surah Al-Hajj, Al-Quran subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aku Allah mewajibkan kemudian di setiap umat sebuah syariat
yaitu penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang aku berikan kepada mereka berupa hewan ternak, sapi, lembu, dan seterusnya. Itu dalam Islam. Jadi perintah. Kemudian Allah menggariskan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Di sana Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak menjalankan hukum yang datang kepada Nabi Ibrahim, malah membenci hukum yang datang kepada Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memperbodoh dirinya. Ajaran sunat dibenci, itu orang bodoh. Kurban hewan dibenci, itu orang bodoh. Satu Tuhan, tidak tiga atau dua, itu orang bodoh. Itu Al-Quran yang mengatakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang perbodoh dirinya. Seperti itu. Silakan. Ada lagi? Oke, satu lagi. Ya, silakan. Kenapa kalian berpuasa? Untuk apa berpuasa itu? Apakah itu dari ajaran Taurat? Dari Al-Quran. Itu Al-Quran yang menjelaskan bahwa kami umat Islam kemudian itu diwajibkan berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, dan ayat ini sangat familiar. Hampir seluruh umat Islam menghafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang beriman sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu perintah. Itu perintah. Ada lagi? Masih bisa, Juma? Aku nanya. Ya, silakan. Oke, aku sering dengar cuma sering ngomong gini ya, Paulus itu nyesat. Artinya yang bertemu dengan dia di perjalanan ke Tarsus itu adalah bukan Paulus, tetapi ya Mesias palsu, kan itu narasi yang cuma. Sehingga Paulus ini adalah jaringan saya ya, umat Kristen. Enggak, jaringan dia yang jaringan dia. Iya. Jadi Silakan. Paulus ini kan jadi sebenarnya sering sekali Paulus ini kudengar di komal-komal dikambing hitamkan sebagai yang diikuti orang Kristen bukan Yesus tapi katanya Paulus. Sementara Paulus ini jelek-jelek lah gitu. Artinya negatif, dia ini menyesatkan umat Kristen, menuhankan Yesus. Tapi oke lah, aku terimalah dulu itu. Yang pertama, apa motivasi Paulus menyesatkan? Yang kedua, apa keuntungan bagi Paulus terhadap penyesatan itu? Silakan Juma. Oke, baik. Jadi sama seperti iblis, iblis tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika mengajarkan orang lain tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yang didapatkan hanya neraka. Begitu juga Paulus. Hanya neraka yang didapatkan. Tidak ada keuntungan sama sekali yang didapatkan. Sama seperti iblis. Nggak mungkin. Hah? Kok nggak mungkin? Masa Paulus mau menyesatkan lalu untuk mati, dia sendiri mati dihukum loh. Mati dihukum mati dia itu oleh. Karena menggenapi ulangan 18 nomor 12, nomor 19 sampai nomor 20. Seorang nabi yang terlalu berani mengatakan ucapan yang tidak aku ucapkan, maka nabi itu harus mati. Mati. Masuk begini. Yudas itu mengkhianati Yesus, ada keuntungan yang dicarinya, yaitu uang. Apa motivasi Paulus? Apa untungnya bagi dia melakukan penyesatan? Contoh uang, perempuan, dunia, harta, kekayaan, tahta. Nggak ada. Dia nggak ada itu. Kawin pun dia nggak kawin. Saudara, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah Sekarang kita kepada bahas Paulus. Kenapa kalian jelek-jelekkan Paulus? Apa untungnya bagi Paulus untuk menyesatkan Kristen? Sabar.
Waspadalah kepada penyesat. Penyesat akan menyesatkan orang. Orang yang disesatkan punya keuntungan enggak? Enggak. Pasti ada motifnya. Iya, motifnya iblis merasuki orang tersebut. Iblis merasuki. Ketika iblis menguasai orang tersebut, kok masih berbicara mengenai keuntungan? Sudah kerasukan iblis. Apa untungnya orang kerasukan iblis? Tak ada. Kecuali orang itu tersadarkan dari kerasukan iblis tersebut. Gak ada keuntungannya. Karena Paulus kerasukan iblis, apa keuntungannya? Ya gak ada, neraka. Kenapa dia seperti itu? Karena dia pendusta, dia pembohong, dia penipu. Makanya dia dapat upahnya. Belum juga masuk ke dalam neraka udah dapat upahnya. Karena dia berbohong. Bukti dia berbohong kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi, supaya dia banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku sebagai penganut Taurat, meski dia bukan penganut Taurat. Berbohong, berdusta. Apa keuntungannya? Ya neraka. Siapa suruh berbohong? Emang ada rupanya keuntungan bagi orang pembohong? Enggak ada. Setiap kejahatan pasti ada motif yang mau dikejarnya. Itu pasti. Tidak ada kejahatan tanpa motif. Oke. Paulus mengatakan apa? Akulah yang harus kamu. Apa katanya? Nah, dia mengatakan akulah yang harus kamu puji. 2 Korintus 12 nomor 11. Dia mendapatkan pujian. Itu udah cukup. 12 nomor sebentar cuma. Oke. Ku validasi. Itulah yang dia berapa itu? Ya, silakan. 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 12 nomor 11. 2 Korintus 12 nomor 11. Yes. Iya, makanya dia dapat pujian. Atau tuh ada kawan-kawan bisa nunjuk, aku pakai satu alat ini. Jangan bohong-bohong kita. 2 Korintus. Emang lu pikir gue Kristen? Emang lu pikir gue Paulus? Kalau kamu tidak puas dengan data itu, silakan Anda buka 1 Korintus 4 nomor 15. Kalau Anda tidak puas yang tadi, ku kasih lagi kau. Sebab sekalipun kau mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang menjadi bapakmu. Keuntungannya dia menjadi bapak bagi orang Kristen. Banyak keuntungan Paulus itu. Tapi semu, sama seperti iblis, semu, keuntungan semu. Bang Darel biar dibantu, jadi jangan terjeda Bang Darel. Ustadz monitor Tad, bisa open cam ya Ustadz? Nah itu nggak ada, aku temukan bisa yang dibilang si Cuma itu. Kok nggak ada Korintus ya Guru enggak? Korintus 12. 2 Korintus 12 nomor 11. Makanya belajar deh, belajar. Favorit ini. Lagi favorit pasal ini. Mantap nih. Belajar deh, belajar. Keuntungannya itu ya pujian. 1 Korintus 4 nomor 15, ya dia mengaku Bapa. Kan perintah Yesusnya jangan kau menyebut Bapa siapapun, baik di langit maupun di bumi. Tapi Paulus justru mengaku Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu. Nah, tuh baca tuh. Di mana Yesus Kok Yesus lagi kamu bawa-bawa? Paulus mengaku Bapa. Biar Paulus, kalau Paulus mengaku kalau dia mengaku dia adalah Allah Bapa, biar ku tampar, ku injak-injak Paulus itu. Jangan kau injak, bunuh. Kau injak pula, kecil itu. Ini ngaku Bapak di sini nih, Bang. Berani Paulus berkata dia Tuhan. Kuburan Paulus itu kubuangi urus Paulus. Silakan. Bang Darel monitor Bang Darel. Kayaknya jaringan Yesusnya dia kan menasihati tuh. Yesus menasihati, jangan kau menyebut Bapa siapapun, baik di langit maupun di bumi, sebab hanya ada satu Bapakmu. Sedangkan di 1 Korintus 4:15 dia mengaku Bapa. Makanya saya tidak. Ayo silakan hijau.
Dia mau injak Paulus dia. Mantap. Aduh. Kabur. Kamu Malu aja dia. emosi sama Paulus. Kami nggak emosi sama Paulus. Kamu aja yang emosi. Kami enggak. Kami kasihan sama dia. Kasihan sama Paulus ini. Dia rela menjadi tangan kanan setan untuk menggiring Kristen masuk ke neraka. Itu aja ya. Kasihan dia tuh. Selamat malam semuanya. Tetapi konco-konco iblis ya mana mau sadar tentang kayak gitu. Mereka nggak mau sadar. Jangan kamu menyebut Bapa, kata Yesus dalam Matius 23 itu kan. Nomor 9. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Tapi Paulus mengaku, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu. Cuma di situ Jadi, Bapak huruf kecil bro, bukan Bapak Allah. oh nggak bisa, Kamu nggak nggak paham. bisa, nggak bisa, Kamu nggak bisa, nggak paham. nggak Coba bisa lihat kau di situ apakah tipu-tipu. Bapak huruf besar atau Tidak, huruf kecil. tidak ada tipu-tipu. Kalau kau mengatakan Itu, huruf kecil, huruf Bapak besar, huruf kecil atau huruf besar. sekarang siap? Kutanya dulu sama kamu kawan. Kalau di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 9 itu, apakah di situ bahasa Yunaninya berbeda dengan bahasa Yunani yang ada di dalam 1 Korintus 4 nomor 15? Beda atau sama? Bahasa Yunaninya yang kutanya. Kau jujur? Bapak huruf kecil dan huruf besar. Di Tidak situ ada huruf kecil, Paulus huruf besar merujuk di pada Yunani. Bapak huruf kecil bro. Kalau Jangan Bapak huruf puni-puni. besar itu adalah Allah Bapa. Kamu yang salah menafsirkan. Jangan nipu-nipu, nggak bagus. Nggak bagus nipu-nipu itu. Ya, katakan ya. Beda dengan ajaranmu. Boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau Nah, Yesus kalau di agamamu boleh berbohong dalam katakan semua ya. hal. Katakan Di ya. dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal. Segala sesuatu boleh. Itu dalam kitabmu. Boleh. Wah, so cantik. Jangan kau ngajarin kita. Kembali itu Bang Darren mau injak Paulus tuh. Ustaz Alif, tampilin lagi tadi itu Bang Ustaz Alif. Ustaz Alif. Cuma Ntar dulu Bang, ditampilin lagi katanya kau mau injak Paulus. tampilkan dulu. Jangan ada Tampilkan dusta di dulu. antara kita. Iya. Dia mau injak Paulus ini, saya mau lihat ini mau injak Paulus ini. 1 Korintus berapa tadi? Tunjukkan dulu, jangan dusta kau Juma. Kabar baik, jangan keroyokan. Masa keroyokan? Tunjukkan saja. Untuk lawan penyembah-penyembah Kristus ini. Kau anti Kristus Juma, tunjukkan ayatnya. Kalau saya anti Kristus, saya jadi Kristen dong berarti. Faktanya enggak. Iblislah menjadi bapamu. Mana ya? Saya bukan penyembah Bapa. Yang menyembah Bapa itu sampean. Jangan Ayo, kau Darren. nangis di sini. Baca nomor 15. Woi, nomor 15 baca dulu. Sebentar, Handi. Nomor 15, mana itu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus akan menjadi Bapa B kecil ya. Bapamu, Bapa gereja bisa saja B. Oleh Injil Bapa yang kecil. kuberitakan kepadamu. B mana kalau Bapa besar, dia gunakan B besar. Ia pun dia pakai I besar. Mana? Oh, gitu. Sekarang kutanya kau Juma. Apakah Bapa B kecil itu merujuk pada Paulus menyatakan dirinya sebagai Bapa yang di surga? Oke, saya tanya dulu Menurut sama pendapatmu? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Dalam bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? Kau jawab saja. Kenapa kau bertanya lagi sama aku? Gue tanya dulu sama mu. Dalam bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? 1 Korintus berapa sih? Jangan-jangan pada Sekarang baru nyadar kutanya ini kau Juma. punya bapak. Kau kutanya dulu Juma. Apakah di situ Paulus dengan huruf B kecil itu berapa? 1 Korintus 4:15.
Kan nggak bisa jadi cuma kan? Apakah di situ Paulus menyatakan dirinya Bapa adalah Bapa yang di surga dimaksudkan? Siapa lagi yang berani ngomong Bapak selain Bapak itu sendiri, kan gitu? Simpel saja, jawab saja dengan simpel. Kenapa kau berputar-putar kok? Ku tanya dulu samamu. Bahasa Yunani ada nggak huruf kecil huruf besar? Nggak, ku tanya dulu samamu. Bahasa Yunani ada huruf besar huruf kecil nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak, bro? Lo kok jadi saya? Kau cuma kau pendusta, boy. Turun aku. Kasihan nangis dia. Tekan dulu itu Gurunda, Matius 2:39 Gurunda. Nggak boleh ada Bapak di bumi. Matius 23:9 tidak boleh. Jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi. Kutanya dulu samamu. Kalau dengar. Darahnya emosi. Kutanya dulu. Kutanya dulu. Matius 23, ada yang bisa buka kamera? Buka, Dek. Buka. Udah Gurunda. Bapak di situ huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Itu kecil. Tidak boleh panggil Bapak di bumi. Bapak huruf kecil nggak boleh. Kena ginjal. Jangan kamu menyebut siapapun Bapak. Itu huruf besar nggak tuh? Yang ditunjuk tuh. Kecil Gurunda. Kecil. Berarti nggak boleh memanggil Paulus huruf kecil Bapak kepada Paulus. Aduh, payah ini orang-orang Kristen ini. Siapa lagi yang berani menyebut dirinya Bapak selain Bapak itu sendiri, kan gitu Gurunda? Nah, dan siapa yang memanggil dirinya Tuhan kalau bukan iblis itu sendiri, kalau dia bukan Tuhan? Nah, Les, letikan saeutik les aing raja ceuli anjir. Bahaya. Kabar baik ini, dulu, saudara kabar baik. Kristen. Kabar baik. Tanggapi dulu kabar baik. Apa itu Om? Ini Ini orang Kristen kalau tidak berakal ini bahaya. Mana? Dan jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini karena hanya satu Bapakmu, yaitu yang di surga. Maksudnya? Ya nggak boleh manggil Bapak, nggak boleh manggil Bapak kepada siapapun yang ada di bumi dan di langit. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4:15 dia mengatakan begini, sebab sekalipun kamu mempunyai. Mana ini, Pak? Kok beda Alkitabku sama Alkitab kalian? Ini punya Lai. Ini punya Lai. Hah? Ini punya Lai. Oh, beda. Oh, kalau kabar baik ini punya Aldo, dia pakai. Beda dia. Iya, kita buatan Juma itu. Coba punya kalian. Aduh ya Allah, ini bener-bener baru sadar apa gimana nih? Aduh, masa saya harus cari? Seperti Yohanes 13 ayat 13 ya beda sama aku. Yohanes 13 ayat 13 beda jauh. Jadi siapa yang salah, Bang? Kitabmu kan? Tidaklah Tuhan nggak ada Tuhan di situ punya aku di Alkitabku. Kalau Yohanes, contoh Yohanes 13 ayat 13 apa di situ, Bang? Ya ikuti aja dia biar nyambung. Biar hotel lain terpukul juga, beda sama dia nih. Coba Anda baca Yohanes 13 di situ, Bang. Ini Kalian Bang Andi. Iya, Bang Andi. Ini perlu saya tunjukin nggak nih yang versi cetakan Alkitab Bible ini LAI ini? Nah, itu buatan Juma itu Alkitabmu itu. Allahu Akbar. Oh, buatan Bang Juma ini ya. Ini LAI loh ini LAI ini logonya ini LAI ini. Ini LAI Kristen ini. pasti yang bilang gitu, pasti Kristen. Iya, nggak ada yang Jumatan ini yang bikin ini logonya nih. Nih saya punya cetaknya nih. 1 Korintus 4 nomor 15. Ustaz Alif, berarti LBJ lembaga Bang Juma. Tapi memang gimana mau senang dibaca ya, bacanya aja kayak gini, kayak kredit gini, makanya mereka pada asing. Di sini dikatakan apa nih? Sama aja tuh. Sebab
Loh, susah memang. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang menjadi, akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sama ini. Udah, bilang aja nih, LAI salah ya, ini ya. Enggak, Bang Juma salah. Bang Juma salah benar. Waduh. Yang mananya tadi? Yohanes berapanya, Bang? 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 nomor 15, Bang. 1 Korintus 4 nomor 15. Bilang beda dulu, urusan salah bener belakangan ini mah. Kacau. Jadi yang ada 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 11 ayat 4 1K 1 Korintus 4 nomor 15. Pasti beda sama kitabmu itu. Kalaupun kalian punya 1000 pembimbing, yaitu mengajarkan cara pengikut Kristus, cara mengikuti Kristus, kalian tidak punya banyak ayah. Tapi saya menjadi ayah kalian karena saya membawa kabar baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. Menjadi ayah di situ. Iya. Ini ayah, mainnya ayah-ayahan. Iya ini, Bang. Nggak bohong juga. Apa di situ ayah? Iya. Coba dibesarin. Kenapa bukan Abi? Atau Abah? Nah ini 1 Korintus 11 1 Korintus 4 ayat 11. 15. Dibesarin. Apa katanya, Bang? Kalaupun 10.000, kalaupun kalian punya 10.000 pembimbing yang mengajarkan cara mengikuti Kristus, kalian tidak punya ayah, tidak punya banyak ayah, tapi saya menjadi ayah kalian karena saya membawa kabar baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. Jadi ayah. Coba kalau di ini, Bang, Matius 23 nomor 9, kalau di kitab Abang itu apa bunyinya? Matius berapa? 23 nomor 9. Matius Babe, enggak. 23 nomor 9. Matius berapa? 23. Jangan sampai bokap. Nomor 9. Ada 2 bapak di sini, soalnya ada huruf kecil, huruf besar, coba. 23 nomor 9. Nomor 9. Pasti Pace. Nomor 9. Pace. Iya, nomor 9. Iya. Nih. Apa itu, Bang? Coba, Bang. Apa itu? Janganlah. Coba. Juga jangan sebut siapapun di bumi Bapak. Karena Bapak kalian satu, yaitu yang di surga. Oh, ini Bapak di sebelah ayah. Nah, sekarang Bapak dengan ayah beda enggak? Begini itu Bang Juma, pengertian itu Bang. Bagus. Cara Bang. Oh, Mama Mama sadarkanlah saudara-saudaraku ini. Juga jangan sebut siapapun di bumi Bapak, karena Bapak kalian satu, yaitu yang di surga. Bedanya dengan ayah? Ada B, ada A. Itu bapaknya itu pakai K atau tidak ya? Coba aku itu kok dong. Pakai K, pakai K. Ini pakai ini. Pakai K atau tidak tadi itu Bapak? Pakai K. Pakai tadi. Pakai K ya? Iya. Jadi bapake. Ya kalau Banyumas ya Bapake. Kasihan ini teman-teman Kristen ini.
Ini Bang Juma, ini nih, Bang Juma lo dituduh yang bikin ini. Aduh kasihan kalau saya jadi Kristen ini, aduh. Gimana ini ayah dan bapak? Bang, satu lagi Bang, Yohanes 13:13 Bang, tadi kan penasaran. Ganti teta. Digadein dulu dia lagi. Digadein dulu dia mau buka lagi. Laki main teta. Jangan kau panggil siapapun, panggilan opung. Aduh, parah. Bang, kabar baik. Masolang generasi. Kabar baik, Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 coba Bang. Itu kan Pelan-pelan, Bang penulisan. Handi. Sok dia itu pelan-pelan. Gini Bang, penulisannya kan Matius itu si Matius. Ya beda cara lah orang itu. Iya. Ya Yang bapak satu itu kalau sama dengan Markus- ayah. Markus mana tahu pakai babe? Enggak. Enggak tahu juga. Kita lihat dulu ya. Iya. Ya, benar. Lihat Bang. Sendiri dia. Lihat Bang. Nah, kita lihat dulu Yohanes 13 ayat 13 ya. Lucu-lucu juga Bang Abang ini kabar baik. Habis itu Yohanes 14:28. Kan di situ Bapak, siapa tahu Babe di situ coba nanti. Yohanes 13 ayat 13 ya. Ya. Nah, ini. Kenapa nggak ambe aja tuh Ambo? Ambo upu. Ambo upu. Ambo. Ada pengiat tamu Ambo. Nah, ini. Ya. Kalian panggil aku guru dan tuan, dan katamu dan kalian memang benar. Oh tuan dan guru. Tuan guru dia Bang, Oh, tuan guru. Bibel kuno ini, tahu tahu si tuan. Titel Yohanes 14:28 Bang. 14:28. Beda versi terjemahan itu. Bang. Kabar baik Yohanes 14:28. Yohanes 14:28. Kan di situ ada kata Bapak juga tuh apa ya di situ ya? Yohanes 14:28. Yohanes 14 ya. Ya, 28. Aku akan pergi kepada babemu dan babeku. coba. Ambok kuda ambok murzi. Yohanes 20. Awe kasih lewat. Kalau orang Bone itu dia bilang saya mau pergi rumahnya. Memang agama Islami selalu menambah-nambah ya kan. Marah dia. Ini Nanti lama-lama itu aku akan pergi ke rumah Ibu ngaji. Ini lo kawan harus aku belum. Oh pergi rumahnya pengajiku dan pengajimu. Lama. Belakang rumahnya Pak Nah. Dia 14:28 Bang, coba baca. Kalian pernah mendengar aku berkata, aku akan pergi dan aku akan kembali kepada kalian. Karena kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. 9 anak. Proyek Bapak juga. Bapaknya lebih besar. Aduh, parah ini. Iya, dia menceritakan perbedaan. Yesus itu mengatakan ya Bapak itu lebih besar dari aku. Kan gitu artinya lebih tinggi lah. Lebih tinggi lah Ya, Bapak jadi itu dari Yesus ini Tuhan juga Bang. Nah, Yesus ini Tuhan juga. Bukan. Oh Yesus bukan Tuhan. Marah Helmi nanti. Dia diutus. Helmi ngamu nanti. Dia diutus dari surga dia. Iya. Dan dia bukan Tuhan. Bukan, tapi dia utusan dari surga. Seperti Iya. Jibril, seperti Jibril diutus. Kristen gitu aneh, juga. Kristen beda ini.
Seperti Jibril itu diutus. Iya, betul. Masuk akal bang. Masuk akal. Kita jadi. Masuk lagi ke pengaji. Kok ketawa? Enggak, maksudnya kalau kita abang ada itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis jadinya pengaji. Lo kalau boleh ada pengaji kuna pengajimu. Awe kasina. Lo kamalo to. Ya, nasabat di bola ana pengaji me galame-lame. Masolang generasi. Aduh, Bang. Coba Yohanes Bang, kenapa begitu? Kabar baik Yohanes 5:30 coba Bang. Yohanes 5:30 lagi. Berapa? Ada bapak kecil, ada bapak besar. 10:30 Yohanes. Aku bapak kecil akan ke rumahnya bapak besar. Yohanes 10:30 akal-akalannya penerjemah ya. Pokoknya yang ada Yohanes 10:30. Oh, Yohanes 10. Ini kares tengah dompa latong ya. Betul-betul udah sadar. Tapi ini bagus ini mau dia pembuka. Yohanes 10 ayat 30. Iya. Biar nak tahu gitu tidak sadar. Kalau di Medan opung ya. Saya Mangge, dan Bapak. Manggeng. Saya dan Bapak adalah satu. Cuk buka dulu Bang. Buka. Maksudnya apa? Aku dan Bapak. Ini Bang Juma boleh bertanya tak? Tar dulu diam kau. Oh iya. Bapak juga ya, bukan ayah ya. Bapak. Oh, Bapak. Pasome kabar baik, Pasome. Basome artinya Salome katanya, Pak, kabar baik. Ada kode tuh Kenapa Salome tadi katanya. di lain tempat Bang? Kenapa ada ayah? Di mana tadi itu ayah itu? 1 Korintus ya? Apa bedanya Bang ayah sama bapak? Sama. Iya Bang, lucu Bang. Oh sama ayah sama bapak. Ya sama lah bapak sama ayah. Artinya biar Ada orang-orang orang kota, ada orang desa itu bapak. Di kota itu ayah. Oh, contoh gini, Bang Juma. Iya. Kalau contoh gini Bang Juma, kalau di mereka mengatakan bahasa surga mana ngerti kita kan? Nah, jadi terpaksa dia pakai kata ayah. Kenapa nggak pakai Ya, kata biar papi? Jadi biar kita Papi lebih bagus Bang. Papi. Gimana dekatnya anak sama bapak kan gitu. Gimana dekatnya anak sama Jadi bapak. Maria dipanggil mami Tuhan. Gitu dia. Mami Gitu. Tuhan. Itu memang kalau memang Bang Juma nggak percaya ya nggak apa-apa. Namanya keimanan ini Jadi- kan masing-masing. Jadi Sakaria paman Tuhan. Ya mereka mana Gitu. percaya. Ya kalau mereka percaya, enggak bodoh Iya, gitu pertanyaannya. Kita bukan saling mengejek Bang Juma, bukan mengejek. Aku nggak mau saling mengejek. Bukan mengejek, lucu aja kok ada Udah kayak dari tadi gitu. kalian memang mengejek. Ini bukan diskusi namanya. Ini mengejek. Marah dia. Pak Dela, Opala, ada yang bilang Pak Haji. di Bible bukan ada ayah, ada bapak. Bagi kami lucu. Mana sih? Dia nggak ada kata bapak di Al-Quran. Yang enggak Nggak Pak. ada. Masa enggak? Mana ada. Masa nekasih sama. Bapak Kalau itu sama Sumpahlah. Bapak itu sama Bang, diam dulu Bang. Bapak itu sama ayah itu kepada Betul manusia bapak. Bang, kepada Liwat manusia. tolong. Bentar dulu. Jadi bapak sama ayah itu ya panggilannya kepada manusia Bang.
Iya. Jadi Yesus itu kalau ke tanah suci dipanggil Bapak Haji. Bapak Ibu Yesus ke tanah suci. Lempar batu. Aduh, Pak Haji mau kemana Pak Haji? Makanya siapa bilang dulu? Seorang generasi, aduh. Pernah aku dengar orang Kristen itu panggil Tuhannya Bapak. Jadi mereka dekat katanya. Dekat. Tapi kan Bapak itu untuk manusia, Bang. Jadi katanya kan orang Islam manggil Tuhannya pakai toa karena jauh katanya. Masolak. Gitu jadinya. Itu makanya jangan lucu. Sorry ya, aku lucu-lucuan aja. Iya. Ini aja yang lucu kok Tuhan dipanggil Bapak itu gimana ceritanya Bang? Ya bisa aja Bang. Jadi kita